Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita tetap membahas Satrio Piningit dengan judulnya yaitu Satrio Piningit, orang teraniaya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada hari ini tidak terjadi bencana, baik itu banjir, longsor, gempa dan sebagainya. Sekalipun itu sulit bagi saya, doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keterbatasan barangkali, karena memang jauh dari kalimat kata-kata orang suci, orang yang seperti seorang Satrio Piningit yang memang beliau itu orang yang teraniaya dan diyakini dicintai oleh Allah, sehingga doanya beliau itu mustajab atau bisa melewati batas dan waktu atau membelah langit barangkali ya. Itu seorang Satrio Piningit. Nah saudaraku, seorang Satrio Piningit sejak usia remaja itu memang sudah teraniaya oleh kehidupannya, baik itu dari sisi ekonomi, baik dari itu sisi sosial kemasyarakatan. Memang seorang Satrio Piningit itu dipinggirkan. Jadi ketika dia muncul pun tidak diharapkan oleh masyarakat seputarnya. Akan tetapi seorang Satrio Piningit ini mempunyai pendirian yang sangat kuat, yang tidak tergoyah dengan ucapan, baik itu yang langsung terdengar oleh telinganya maupun yang lewat teman-temannya atau sahabatnya. Nah saudaraku, dari masa lalu beliau itu sangat teraniaya. Bahkan ada kemungkinan beliau ini diibaratkannya adalah sampah, orang yang selalu dihinakan, orang yang selalu dipinggirkan. Akan tetapi beliau itu adalah orang sabar, orang yang tidak pernah kalimatnya menaruh dendam dalam hatinya, baik itu terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap alam lain, termasuk alam jin dan alam jin. Yang lucu dan anehnya bahwa alam jin dan alam jin sangat menyayangi beliau ketika usia masih sangat muda. Jadi tidak heran ketika beliau memang sudah menjadi seorang manusia pilihan di tingkat Satrio Piningit, kemudian naik lagi ke Pandokoratu, kemudian naik lagi ke Matoratu, dan kemudian menjadi Ratu Adil. Beliau itu disayangi, dilindungi oleh seluruh alam. Sekalipun di hadapan manusia, Satrio Piningit itu tidak apa-apanya, tidak dihormati, tidak dihargai, seolah-olah adalah manusia yang terpinggirkan. Mungkin kalau dalam puisinya Chairil Anwar barangkali yang judulnya Aku ya, mungkin cocoklah buat seorang Satrio Piningit. Yang kedua, bahwa selain beliau itu teraniaya pandangan kita, baik itu oleh ekonominya, oleh sosial kemasyarakatan. Akan tetapi menurut pendapat saya bahwa seorang Satrio Piningit yang sejati, orang yang disebut dengan Ratu Adil, yang sudah dibaiat di alam biometafisika, adalah orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa pandangan kacamata biometafisika, bahwa setiap apa yang dia bicarakan, setiap apa yang dia pikirkan, semuanya hampir yang saya tahu adalah diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Nah itulah seorang Satrio Piningit yang sangat jauh berbeda dengan kita. Sedangkan seorang Satrio Piningit sejak kecil itu dia sudah terdidik, terlatih
dengan waktu yang sangat padat untuk belajar beribadah, belajar berbagai hal yang sesungguhnya di usia mudanya itu mestinya banyak bermain seperti anak-anak zaman sekarang. Pada zaman dahulu barangkali HP belum ada, Satropiningit itu tidak main HP, tidak main media sosial barangkali seperti itu karena HP kan belum ada. Nah, ada kemungkinan kalimatnya, sekalipun saya susah untuk mendeteksi seorang Ratu Agil pada hari ini, akan ada kemungkinan bahwa seorang Satropiningit itu sesungguhnya sudah terlihat oleh kita, akan tetapi kita tidak jeli atau tidak meyakini orang tersebut adalah sesungguhnya ya dia seorang Ratu Agil, tidak meyakini. Dan disampaikan di YouTube sebelumnya adalah seorang Satropiningit Ratu Agil itu adalah seseorang yang pintar untuk berkamuflase dengan siapa saja. Ini tidak akan menyangka bahwa beliau adalah merupakan seorang Satropiningit, seorang yang sudah lulus menjadi seorang Ratu Agil. Seorang Satropiningit itu saya sampaikan sejak dulu itu adalah banyak, bukan satu. Dan memang seorang Ratu Agil adalah the presiden. Nggak mungkin yang namanya Ratu Agil itu bupati atau gubernur, itu tidak mungkin. Pasti seorang the presiden. Apalagi di Nusantara Indonesia yang diyakini menurut alam biometafisika kelak kita katanya akan memimpin dunia. Lalu kalau memimpin dunia kan tergantung kepada pemimpinnya dulu, baru kepada masyarakatnya. Mungkin dari sisi ekonomi, mungkin teknologi, mungkin disebut super power itu dengan militernya. Akhirnya kita menjadi kiblat, mungkin seperti melebihi Amerika lah, barangkali seperti itu, sangat melebihi sekali dari seluruh apa yang disebut dengan kelak Nusantara memimpin dunia. Dan tidak dipungkiri bahwa negara manapun ada yang namanya Ratu Agil, Satropiningit, seperti di Malaysia, seperti di Thailand, itu ada yang namanya Satropiningit, dan ada pula barangkali yang menjadi seorang Ratu Agil. Karena Ratu Agil ini adalah seorang presiden, mungkin kalau di kerajaan ya raja atau mungkin perdana menteri. Nah, itu pun sesungguhnya ada keterkaitan antara Ratu Agil, Imam Mahdi, dan Isa alaihissalam. Ada kemungkinan loh kelak, tapi ada kemungkinan ya, mudah-mudahan benar ya. Jadi nanti kan senang juga kita kalau misalnya orang mana gitu kan, orang Jawa Timur kayak orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, atau orang dari Pulau Ambon sana kan menjadi seorang pemimpin dunia kan. Wah, bangga kayaknya kita ya. Walaupun mungkin di atas 8 tahun lagi lah. Kalau Ratu Agil sih, saya sih 99% akan muncul 8 tahun lagi dengan merebut kekuasaan. Ada kemungkinan lah 99% akan seperti itu. Dan kita akan melihat sendiri nanti ke depan seperti apa. Kita lihat bersama-sama saudaraku, mudah-mudahan saudaraku umurnya panjang 8 tahun ke depan. Karena saya khawatir di tahun 2023, 2024-2025 adalah masa-masa di mana pada saat itu berbagai wabah, penyakit aneh-aneh itu akan muncul berdasarkan ilmiah loh, bukan ramalan, enggak, berdasarkan ilmiah kan, disampaikan di YouTube sebelumnya lah, tinggal baca aja di YouTube sebelumnya. Nah, ketika sesungguhnya dia dicintai oleh Allah, pada awalnya adalah orang yang teraniaya. Di dunia ini banyak orang teraniaya, mungkin satu desa mungkin ratusan yang teraniaya, dalam satu RT mungkin separuhnya teraniaya. Akan tetapi yang dicintai oleh Allah itu sangat sulit, sangat jarang lah yang dicintai oleh Allah kalau teraniaya. Tapi kalau dicintai Allah sangat sulit. Bahkan seorang Satropiningit yang sejati itu dicintai oleh seluruh alam, bisa bayangkan, dicintai oleh jin, oleh bangsa jin, oleh bangsa jin. Itulah seorang Ratu Agil Satropiningit. Dia pun doa-doanya mustajab. Makanya seorang Satropiningit, kalau kalimatnya, kalau andai kata seumpamalah seperti itu, Satropiningit yang berasal yang beragama Islam barangkali, nah ketika kecilnya itu betul-betul tunduk, patuh, dan taat terhadap agamanya.
yang sunnah dijalankan, apalagi yang wajib. Itu sangat luar biasa, sehingga ketika beliau diuji oleh leluhurnya, kemudian diuji barangkali oleh alam, barangkali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau lulus. Karena tidak ada dalam hatinya itu dendam, membicarakan orang lain tidak pernah namanya seorang satwa sejati. Akhirnya barangkali lulus. Dan saudaraku, jadi ngeri-ngeri sedap lah gitu kan. Sesungguhnya bagaimana kalau seorang satwa penilai seperti kita mempunyai dendam, amarah kan, wah luar biasa, mengerikan. Kalau beliau itu marah gitu, mengerikan. Karena semua alam itu akan mendukung setiap ucapan dan tindakan beliau. Nah saudaraku, mudah-mudahan satwa penilai akan segera muncul, walaupun tidak nampak lah di layar TV gitu kan, di YouTube atau di mana, tapi beliau bisa membantu mendoakan agar bangsa ini selamat lah gitu, minimal dari bencana. Nah saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.